Ya, selamat sore teman-teman. Balik lagi bersama gua Buha dari Buhana Motorsport. Tempatnya jual beli motorsport bekas dengan kondisi terbaik, harga terbaik. Sebelumnya gua mau berterima kasih kepada teman-teman. Gua nggak nyangka ternyata video yang udah gua bikin sebelum-sebelumnya itu dapat antusias yang baik dari teman-teman. Jadi gua tertarik banget sama pertanyaan temen-temen seputar CBR 250RR. Di video itu aja gue bikin ada sekitar 100 komen temen-temen nanya tuh. Jadi langsung disimak aja ya teman-teman. Kita pertanyaan mengenai throttle by wire-nya CBR 250RR. Jadi sederhananya itu sistem aplikasi gas, maksudnya throttle-nya itu tanpa kabel gas seperti pada motor pada umumnya. Jadi begini ya teman-teman. Kalau masalah kena air hujan, ada pertanyaan kalau kena air hujan bagaimana? Ya, kena air hujan nggak masalah. Karena motor itu diciptakan, sudah didesain sedemikian rupa oleh profesor-profesor, ahli-ahli mesin, dan ahli kelistrikan. Mungkin dari Jepang desainnya, itu nggak akan langsung rusak juga ya teman-teman kena air hujan. Cuman, di sini yang perlu gua garis bawahi, biar teman-teman tahu, kalau teman-teman nyuci di tukang cuci steam, itu kan airnya kenceng banget teman-teman ya. Memang juga nggak langsung rusak juga sih teman-teman, cuman kan kita lebih bagus menghindari kemungkinan terjadi kerusakan. Karena begini teman-teman, yang namanya komponen listrik, komponen elektronik, kelemahannya cuma satu teman-teman, air. Itu aja kelemahannya, air. Jadi ya kita itu meminimalisir, bukan untuk pasti nggak rusak. Enggak, kita meminimalisir, karena semua itu akan lebih bagus jika kita meminimalisir daripada kita memperbaikinya teman-teman. Nggak langsung rusak juga, karena nggak diciptakan dia kena air hujan aja langsung rusak, enggak. Kita meminimalisir aja teman-teman. Berbicara pertanyaan mengenai komponen rembes. Komponen rembes gue di sini lebih menitik beratkan ke bagian mesin teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, kita kan beli motor bekas ya teman-teman. Namanya kondisi motor bekas, ada yang pasti ya rembes lah. Cuman rembes itu ada dua bagian ya teman-teman. Pada bagian mesin itu ada dari atas atau dari bawah. Nah, jadi yang di sini yang perlu diperhatikan apabila terjadinya rembes itu dari bagian bawah teman-teman. Itu saran gue sih kalau bisa tinggal aja motornya, nggak usah jadi lagi teman-teman beli. Nah, tapi kalau rembesnya dari bagian atas itu bisa gue bilang itu masalah kecil, karena biasanya terjadi rembes pada bagian atas rata-rata terdapat pada motor dengan jarak tempuh sudah lebih dari 20.000 km, dan itu juga cuma minta ganti packing aja. Itu kan bukan biaya besaran, bukan masalah besar, kecil itu teman-teman, cuma ganti packing aja kok. Yang bahaya apabila rembesnya dari bawah. Jadi teman-teman kan bisa teman-teman lihat, senterin nih, terus pegang teman-teman, bisa teman-teman raba ini dari bawah apa dari atas. Kalau dari atas mah kecil, bisa dilanjut lah buat ngecek yang lain. Jangan langsung teman-teman putuskan untuk tidak membeli motor tersebut. Enggak, belum tentu. Kalau rembes atas itu kecil. Ada juga pertanyaan ini, bang, kalau mesinnya bunyi duk-duk bagaimana ya? Aduh, bunyi duk-duk itu bagaimana ya? Itu yang nanya ya. Bunyi duk-duk, setahu gue bunyi duk-duk itu biasanya terdapat dari bagian dalam bodi sih, biasanya dari suspensi duk-duk. Cuman kalau gue mau bilang aja, bunyi yang bahaya kalau dari bagian mesin adalah bunyi besi padat beradu. Besi padat ya teman-teman ya, besi padat beradu bunyinya bukan duk-duk, tak 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 tak. Nah, itu bahaya tuh teman-teman. Tinggalin. Kalau misalnya dia bunyi kayak mesin jahit, krak 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 krak, nah itu paling dia tensionernya aja atau rantai ketengnya. Ganti rantai keteng nggak mahal teman-teman, atau mungkin tonjokan tensionernya minta dikencengin lagi, itu nggak, itu kecil lah, itu masalah kecil. Yang bahaya apabila dari mesin, dari blok mesin itu ada bunyi besi padat beradu. Besi padat ya, bukan besi non padat, besi padat beradu, tak 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 tak. Pokoknya itu udah tinggalin aja. Itu bisa kena mungkin pistonnya atau stang seher atau yang lainnya, banyak lah, mahal lah itu karena harus turun mesin ya teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri rembes teman-teman itu bisa dilihat, kasat mata kelihatan kok itu. Tapi ya mungkin susah kalau blok mesinnya warna hitam ya, senterin aja teman-teman, terus oles aja tangan teman-teman, pegang gitu loh. Jangan gak mau megang, jangan cuma mata doang, mata kurang. Kita harus menggunakan indera apa namanya, tatang. Kita harus kita oles tuh mesin, ada nggak tuh rembesnya tuh, begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu nih rembes apa enggak. Itu aja sih, gampang lah, simple lah. Nah, di sini juga ada, gue ngeliat ada komenan kalau mau beli motor bekas mah wajar cacat, kalau mau nggak cacat ya beli baru aja. Iya sih benar, memang kita kan beli motor bekas itu memang kan pasti biasanya ada minus ya teman-teman, minus kecil
biasanya itu gue bilang minor lah ya, itu ya wajar sih ya teman-teman ya. Memang bener sih, gue setuju juga kalau mau nggak ada cacat beli motor baru. Cuman gini, harus diingat teman-teman, ini kan motor premium ya teman-teman ya, motor sport lagi kan, harganya juga kan nggak sama dengan motor Matic harian teman-teman. Jadi masih banyak banget kok itu motor yang dijual kondisi bekas, motor sport bekas, kondisi cakep-cakep mulus ya, masih banyak banget. Memang Tribuana juga konsennya ke situ kok, motorsport rasa baru lah begitu. Memang fokus Tribuana ke arah situ memang. Cuman ya namanya motorsport bekas ya wajar sih yang namanya ada minus. Cuman minus kecil minor itu wajar, bukan dalam kondisi busuk ya teman-teman. Yang bahaya ini adalah yang paling banyak beredar di pasaran, di OLX, dimanapun, di marketplace Facebook, kondisinya udah busuk teman-teman. Kondisinya udah busuk. Nah itu yang harus kita hindarin. Karena teman-teman beli kondisi busuk sama kondisi cakep itu paling beda-beda goceng teman-teman. Bener, serius deh. Jangan takut buat ngeluarin uang lebih biar dapetin motor yang udah teman-teman incer tuh kondisinya bagus gitu. Paling nggak ke bengkel lah. Jangan takut. Kalau buat hobi jangan tanggung-tanggung teman-teman. Ntar teman-teman capek beli motor nggak lama masuk bengkel, biayanya jutaan, sama aja. Lebih bagus teman-teman tambahin uangnya, tabung lagi 5 juta atau 7 juta, dapat kondisi yang bagus. Di Tribuana Motorsport jualnya bagus-bagus teman-teman. Ada pertanyaan, Om, kalau tinggi 165 naik CBR 250RR jinjit gak? Ya, gue jawab itu jinjit. Bahkan itu kena jempol doang tuh kalau 165 tuh. Oke, jadi jempol kaki doang tuh nyentuh tuh, udah pasti jinjit. Bukan jinjit lagi, pokoknya tinggi jempol doang nyentuh tanah. Karena gue pribadi tinggi 172 lebih ya, kurang lebih ya, jinjit pakai CBR emang agak tinggi teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ya didesain seperti itulah. Dia tinggi mungkin dengan desainnya ya, dia jadi harus lebih tinggi daripada Ninja. Jadi kalau satu pertanyaannya tinggi 165 naik CBR 250R jinjit apa enggak? Jelas jinjit, bahkan sisa jempol doang nyentuh tanah. Ada yang nanya juga nih teman-teman, Abang, Tribuana itu showroom motor juga ya? Ya dibilang showroom sih ya, kalau dibilang enggak ya gue mau majang motor-motor jualan gue di sini ya, gue bilang aja itu showroom ya. Showroom yang bermula dari hobi, karena gue udah hobi banget sama motorsport loh teman-teman. Gue punya motorsport pertama itu di tahun 2012, gue beli second CBR 250R Belkat Thailand 250cc tahun 2011. Gue beli di 2012, gue beli second. Itu motor pertama gue, dan lanjut. Terakhirnya sampailah gue memutuskan untuk jual beli motorsport bekas berkualitas pasti. Ada juga pertanyaan nih, kredit bisa nggak Bang? Oh jelas bisa dong, kita memberikan fasilitas kredit. Sejauh ini Tribuana Motorsport sudah bekerja sama dengan pihak leasing dari Mandiri Utama Finance dan Adira. Cuman memang kita masih fokus ke Sejabodetabek aja teman-teman, biar gampang approve-nya. DP bersaing, cicilan bersaing teman-teman ya. Jadi langsung aja, kalau mau kredit ya langsung WA aja, enak kok. Jadi begitu aja video yang gue buat, gue ngumpulin tuh dari pertanyaan teman-teman, gue kumpulin jadi satu video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Maaf juga gue sebelumnya kalau nggak bisa jawab semuanya. Silahkan komen, silahkan tanya. Setiap kali gue bikin video silahkan tanya aja teman-teman. Gua usahain, gua balesin, dan itu gua sendiri yang balesin, bukan tim gua sendiri yang balesin. Tenang aja teman-teman, jadi bisa dibilang jawabannya valid. Terima kasih atas atensinya, dan yang terakhir adalah salam satu hobi.